Bismillahirrahmanirrahim. Maha besar Allah yang telah memanggil dan mengundang hambanya untuk ke Baitullah menunaikan rukun Islam yang kelima, mengharap haji mabrur ke surga. Dalam mengawali acara ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara rapat koordinasi sosialisasi KMA nomor 160 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1440 Hijriah 2021 Masehi. Penyelenggara Haji Umroh Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang yang kami hormati Bapak Kepala Kabupaten Pandeglang, yang kami hormati Ibu Bapak sekalian, perkenalkan saya membawakan acara rapat koordinasi sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin Asubag Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang sekaligus membuka acara rapat koordinasi sosialisasi KMA nomor 660 tahun 2021. Kepada yang terhormat Bapak Haji Asyifu dari Ustaz Yasin Divisi Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang saya hormati Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Bapak Haji Wawan Sofwan Hasan. Yang saya hormati para Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Pandeglang dan yang mewakili. Yang saya hormati para Ketua KPI HAPU se-Kabupaten Pandeglang yang
alhamdulillah pada pagi hari ini sudah ikut bersama-sama kita hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati juga para calon jamaah haji yang ikut di dalam kegiatan ini. Pertama-tama, yang juga tidak lupa para penggiat, para penggiat haji, penggiat kegiatan atau manasik haji se-Kabupaten Pandeglang yang juga ikut hadir di tempat ini, yang juga sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam rangkaian kegiatan besar menurut saya. Kegiatan besar ini adalah sosialisasi keputusan Menteri Agama nomor 660 tentang penundaan, tapi istilahnya itu adalah pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2021 atau tahun 1441 Hijriah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ibadah haji ini merupakan sebuah kegiatan yang rutin, merupakan ibadah yang rutin dilaksanakan oleh umat Islam bagi yang mampu, bagi yang berkesempatan, bagi yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Itu merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun. Tetapi di akhir 2020 kemarin dan di pertengahan 2021 ini, kita dihadapkan pada sebuah situasi yang memang cukup sulit. Di satu sisi, antrian jamaah haji sudah sangat panjang sekali. Bahkan diperkirakan sekitar 18 sampai 20 tahun ke depan antrian ini masih belum bisa tercover. Saking panjangnya antrian jamaah haji. Tapi apa boleh buat, kondisi ini membawa bahwa keputusan Menteri Agama nomor 660 kemarin itu membawa kepada pembatalan pemberangkatan jamaah haji. Ini bukan sesuatu yang serta-merta dan tiba-tiba saja terjadi. Pemerintah menetapkan pembatalan pemberangkatan calon jamaah haji sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri Agama nomor 660 itu dalam rangka untuk menjaga keselamatan jamaah. Dalam rangka menjaga keselamatan jamaah mengingat wabah COVID-19 masih melanda. Hal ini sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran wabah COVID. Lalu yang menjadi pertanyaan besar adalah mengenai pembatalan keberangkatan haji ini seperti apa? Yang paling utama adalah karena masih terdapat pandemi dan demi menjaga keselamatan jamaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jamaah haji sebagaimana tahun 2020 kemarin. Apalagi tahun ini juga ada penyebaran virus COVID varian baru yang berkembang di sejumlah negara, terutama India. Di India itu
penyebaran COVID-19 yang varian baru itu sudah sangat menyebar sekali, sehingga penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang yang berpotensi menyebabkan kerumunan dan peningkatan kasus COVID-19 yang baru ini. Jadi tumpuan alasan utamanya adalah masalah kesehatan dan masalah keselamatan jamaah. Yang berikutnya, apa alasan pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji Indonesia? Di samping situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, juga penyebaran varian COVID-19 yang baru, pemerintah juga mengutamakan dan mengedepankan kesehatan dan keselamatan jiwa jamaah haji. Jadi kesehatan, keselamatan jiwa jamaah haji itu menjadi faktor utama. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana mengenai dana haji? Nah, setoran dana pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji itu dapat diminta kembali oleh jamaah yang bersangkutan. Jadi uang jamaah aman, dana haji aman, Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji ini. Kemudian yang berikutnya adalah status jamaah. Ini yang perlu menjadi perhatian semuanya, bahwa status jamaah haji yang telah melunasi pada tahap pertama, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021, itu menjadi jamaah haji pada penyelenggaraan haji 2022 secara otomatis, sepanjang kuota masih tersedia. Kemudian jamaah haji cadangan tahun 2021 yang telah melunasi BP tetap sebagai jamaah haji cadangan. Jadi jamaah haji cadangannya itu tetap menjadi jamaah haji cadangan yang pengisiannya mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Artinya jika ada jamaah yang turun atau yang jamaah yang mundur, baru yang cadangan itu bisa naik. Kemudian yang berikutnya, jamaah haji yang berhak melunasi pada tahap pertama 2021 dan tidak melakukan pelunasan menjadi jamaah haji yang berhak melunasi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022, ya, secara otomatis. Yang berikutnya, jamaah haji yang telah melunasi BPIPH tahun 2021 dan mengajukan pengembalian setoran pelunasannya menjadi prioritas berhak melunasi biaya penyelenggaraan haji 2022 sepanjang kuota masih tersedia. Kemudian jamaah haji yang ingin mengajukan pengembalian setoran pelunasan biaya penyelenggaraan haji dapat mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dengan menyertakan bukti-bukti yang ada. Kemudian status kesehatan. Bagaimana status kesehatannya? Nah, status kesehatan jamaah haji yang telah melakukan pemeriksaan dan dinyatakan mampu menunaikan ibadah haji istitoah merupakan pemeriksaan kesehatan haji pada penyelenggaraan haji 2022 yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Jadi artinya jika dibutuhkan, jika diperlukan, nanti pada 2022 yang akan datang itu pemeriksaan kesehatan akan diulang kembali. Adapun mengenai perlengkapan, ya, perlengkapan jamaah haji itu yang berkaitan dengan gelang identitas misalkan itu akan digunakan yang tahun lalu itu akan digunakan pada tahun 2022 yang akan datang. Kemudian mengenai buku manasik. Nah, ini buku manasik itu ada sebagian besar yang sudah dibagikan ke jamaah. Buku manasik yang sudah dibagikan kepada jamaah itu nanti tidak akan
ditarik dan juga tidak akan ditambah lagi. Jadi buku manasik itu tetap buku manasik yang sudah ada pada 2020 yang lalu. Kemudian perlengkapan petugas penyelenggara ibadah haji 2020 akan digunakan operasional penyelenggaraan haji 2022. Jadi perlengkapan operasional yang sudah dibuat, yang sudah dibagikan, mungkin seragam dan lain sebagainya yang sudah jadi bagi para petugas haji itu akan digunakan kembali. Kemudian berkaitan dengan dokumen haji, Kementerian Agama akan mengembalikan paspor kepada masing-masing jamaah haji. Jadi paspor yang disimpan di PHU atau di Kementerian Agama itu akan dikembalikan kepada jamaah, dulu kepada jamaah. Kemudian Kepala Kanwil akan melakukan verifikasi data paspor per kabupaten kota. Nah, pengembalian paspor ini itu jamaah haji, calon jamaah haji itu akan mendapatkan surat tanda terima pengambilan paspor. Adapun mengenai bimbingan manasik haji yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing KBIHU itu bisa dilanjutkan dan tentu akan mengacu kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal-hal lain yang perlu saya sampaikan ini berkaitan dengan dana haji. Dana haji ini banyak hoak yang berkembang bahwa dana haji, berapa biaya haji yang akan digunakan, ya, yang dibutuhkan oleh satu orang jamaah haji itu yang dibutuhkan per jamaah itu sebesar 69 juta, hampir 70 juta. Namun jamaah itu hanya membayar 35 juta lebih. Itu berarti diambil daripada dana manfaat, ya, daripada dana manfaat. Nah, saya perlu menyampaikan minimal ada 9 hoax yang sering didengar oleh kita mengenai dana haji ini. Yang pertama, apakah pembatalan haji karena alasan keuangan haji? Itu jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena pembatalan keuangan haji, ya, pembatalan haji itu tidak ada kaitannya dengan keuangan haji. Jadi itu murni berkaitan dengan masalah kesehatan, masalah keselamatan dan keamanan jamaah haji, ya, masalah kesehatan, keselamatan dan keamanan jamaah haji. Jadi murni tidak berkaitan dengan dana keuangan haji. Yang kedua, apakah pemerintah memiliki utang pembayaran pelayanan akomodasi ke Arab Saudi? Itu juga tidak. Jadi sejauh ini biaya akomodasi yang dibutuhkan untuk dibayarkan kepada maktab dan lain sebagainya itu sudah dilunasi pada saat jamaah haji itu sudah selesai. Artinya pada 2019 kemarin itu di awal kegiatan haji itu semuanya sudah tuntas, sehingga pemerintah diyakini dalam laporan keuangan BPKH itu tidak memiliki catatan hutang dan kewajiban kepada pihak penyedia jasa perhajian di Arab Saudi.
Yang ketiga, apakah BPKH mengalami kesulitan keuangan dan gagal investasi? Nah, ini juga tidak. Tidak ada kesulitan dan gagal investasi yang dilakukan oleh BPKH. Karena BPKH membukukan surplus keuangan sebesar lebih dari 5 triliun. Ini luar biasa. Lebih dari 5 triliun pemerintah surplus. Jadi keuntungan dari dana haji yang disimpan, yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk sukuk dan lain sebagainya, dan surat berharga yang lainnya, itu lebih dari 5 triliun keuntungannya. Jadi dana pengelolaan itu tumbuh sampai lebih dari 15%. Kemudian yang keempat, apakah investasi BPKH dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur? Nah, ini juga jawabannya tidak. Semua investasi yang dilakukan pemerintah itu tidak langsung ditujukan kepada yang berkaitan dengan infrastruktur. Alokasi investasi ditujukan kepada investasi profilnya itu risiko low moderat. 90% dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi. Jadi ini yakin dan diyakini sangat aman kondisinya. Yang kelima, apakah ada fatwa MUI terkait dengan investasi infrastruktur BPKH? Nah, ini juga jawabannya tidak. Yang ada adalah Ijtima Ulama 2012 yang memfatwakan tentang pengembangan dana haji di instrumen perbankan syariah dan sukuk. Jadi pengembangan dana haji ini hanya diperbolehkan di perbankan syariah, tidak digunakan di perbankan umum dan juga digunakan untuk sukuk syariah. Surat berharga pemerintah yang berkaitan dengan syariah, pembagiannya itu mudharabah. Yang keenam, apakah BPKH melakukan investasi dana haji dengan izin pemilik? Nah, itu pasti, karena di dalam setiap calon jamaah itu mendaftarkan haji, itu sudah ada surat pernyataan, ya, sudah ada izin dalam bentuk surat kuasa akad wakalah dari jamaah haji kepada BPKH sebagai wakil yang sah dari jamaah untuk menerima setoran. Untuk menerima setoran dan mengembangkan serta memanfaatkan untuk keperluan jamaah haji melakukan perjalanan ibadah haji. Kemudian yang ketujuh, apakah dana haji di bank syariah dijamin oleh LPS? Tentu saja. Tentu dana haji yang disimpan di bank syariah itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, jadi terlindung dari gagal bayar. Itu yang penting perlu kita ketahui bersama. Dan yang terakhir, apakah dana lunas tunda jemaah haji mendapatkan nilai manfaat? Jadi jemaah haji yang tahun 2020 yang sudah melunasi dan uangnya itu tidak diambil, itu ada dana manfaat yang bisa dihasilkan dari situ. Karena uangnya dikelola oleh pemerintah, oleh lembaga keuangan syariah untuk dibelikan sukuk dalam bentuk sukuk dan surat berharga syariah lainnya. Maka calon jamaah yang bersangkutan itu akan mendapatkan nilai manfaat daripada uang yang distorkan untuk pelunasan dana haji. Dari yang terakhir, apakah BPKH sudah diaudit oleh BPK? Nah, ini penting. Jadi dana haji di BPKH itu sudah diaudit oleh BPK, dan untuk laporan keuangan 2018, 2019 dengan opini WTP, wajar tanpa pengecualian, dan laporan keuangan 2020
juga sama hasilnya bahwa BPKH itu WTP, wajar tanpa pengecualian. Dengan demikian, pengelolaan dana haji ini sangat aman dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Banyak hal sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Maka dengan secara resmi kegiatan sosialisasi KMA nomor 660 tentang pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 dinyatakan resmi saya buka. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.